Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rafael Hafiz. Saya dari kelas 03 TPLP 013 dengan NIM 24 10 11 40 17 26. Di sini saya mau sharing hasil penelitian saya tentang seberapa puas sih kita sebagai pelanggan saat belanja di Alfamart. Yang kita ketahui sekarang minimarket ada di mana-mana, jadi Alfamart harus punya strategi servis yang oke supaya pelanggan juga lebih hati-hati untuk menilainya. Tujuan saya membuat penelitian ini, yang intinya penelitian ini dibuat untuk mencari tahu apa saja faktor yang membuat pelanggan itu merasa senang, mulai dari kebersihan toko sampai cara karyawan melayani kita di dalam minimarket tersebut. Dan hasilnya nanti diharapkan bisa jadi masukan untuk minimarket Alfamart agar lebih meningkatkan pelayanan mereka, ya semakin oke lah ke depannya. Uh, di sini uh, kita masuk kepada pembahasan, yaitu pada table yang pertama di sini saya ada Airtable. Airtable ini yaitu table angka yang digunakan untuk mencapai hasil uji validasi untuk instrumen penelitian. Biasanya tabel ini digunakan untuk penelitian dengan metode penelitian kuantitatif. Yaitu metode Airtable ini yaitu table signifikan 5% dan juga 1%. Yaitu seperti distribusi nilai lah. Yang 5% dan 1% ini. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Di sini juga ada pada pembahasan pertama ini ada tabulasi data. Tabulasi data itu yang berisi data kuesioner, ya data kuesioner. Pada kuesioner ini terdiri dari 25 pertanyaan dan saya mendapatkan 62 respon terkait pertanyaan saya yang setelah saya buat melalui Google Form, dan saya alokasikan kepada table menjadi seperti ini. Di sini pada pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5 ada bukti fisik atau tangibles. Dari pertanyaan 6 sampai pertanyaan 10 ada keandalan. Dari pertanyaan 11 sampai pertanyaan 15 ada daya tanggap. Dari pertanyaan 16 sampai pertanyaan 20 ada jaminan. Dan dari pertanyaan 21 sampai 25 ada empati. Dalam riset ini saya mengumpulkan data dari 62 orang. Kalau kita lihat pada tabel ini, saya mendapatkan data yang mayoritas dari laki-laki, yaitu sebanyak 48 orang laki-laki dan sebanyak 14 orang perempuan untuk menilainya. Dan jika saya gambarkan dalam tabel V-chart, maka akan membentuk seperti ini. Yang hijau itu data perempuan dan yang biru itu data laki-laki. Terlihat di sini mayoritas dalam pengisian yaitu laki-laki, yaitu pada tabel V-chart yang berwarna biru. Kemudian ada kuesioner.
Kuesioner ini merupakan instrumen penelitian yang digunakan secara efektif untuk mengakui data primer langsung dari responden. Pada kuesioner ini terdapat beberapa uh, garis besar, yaitu yang pertama ada skala pengukuran, terus ada kisi-kisi kuesioner, ada uji validasi, ada uji reliabilitasi. Nah, sampai situ. Yang pertama di sini ada skala pengukuran. Nah, pada skala pengukuran ini saya menggunakan skala Likert yang terdiri dari 5 tingkatan, yaitu yang pertama saya lambangkan menjadi angka 1 yang artinya sangat setuju, dan yang selanjutnya dengan angka 2 yaitu setuju, dan yang selanjutnya dengan angka 3 yaitu netral, kemudian dengan angka 4 tidak setuju, dan yang paling terakhir yaitu ada angka 5 yang menunjukkan bahwa sangat tidak setuju. Kisi-kisi kuesioner disusun sistematis untuk memastikan keterwakilan semua variabel dan indikator penelitian dalam butir penyataan ini. Nah, yang sudah saya tadi paparkan pada tabel responden, yaitu dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5 yaitu bukti fisik, pertanyaan 6 sampai pertanyaan 10 yaitu keandalan, pertanyaan 11 sampai pertanyaan 15 yaitu daya tangkap, pertanyaan 16 sampai 20 yaitu jaminan, pertanyaan 21 sampai 25 yaitu empati. Yaitu total ada 25 pertanyaan. Yang selanjutnya di sini ada uji validasi. Pada uji validasi ini semua poin pertanyaan dinyatakan valid karena nilai hitung lebih tinggi dari standar yang ditentukan. Standar minimum uji validasi ini standar minimum antara ada di uji reliabilitas. Data ini dinilai valid karena skala minimumnya yaitu kan ada di angka contoh pada pertanyaan pertama itu skala minimumnya itu ada di 0,279 dan nilai hitungnya yaitu 0,895. Nah, data ini dinyatakan valid pada semua pertanyaan, semua data dinyatakan valid karena lebih besar daripada standar hitung tersebut. Nah, pada selanjutnya yaitu ada uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, instrumen penelitian yang terdiri dari 25 butir pertanyaan diperoleh nilai Koch alpha sebesar 0,994. Ini berbeda jauh dengan nilai minimal yaitu 0,60, yang artinya kuesioner ini sangat konsisten dan bisa diandalkan sebagai alat ukur. Dan semua data dinyatakan reliable. Nah, ini ada tabelnya. Data yang dihasilkan pada pertanyaan 1 contoh yaitu 0,972, dan data ini lebih besar daripada standar yaitu 0,60 dan dinyatakan reliable. Hasilnya yaitu secara garis besar pelanggan alfa sebenarnya sudah merasa puas, tapi ada beberapa hal yang perlu diingat, terutama soal konsistensi layanan
dan seberapa cepat karyawan tanggap membantu pelanggan di lapangan. Jadi jangan sampai antrian terlalu panjang atau karyawan kurang sigap saat dibutuhkan. Kesimpulannya yaitu, sebagai penutup, Alfamart harus terus fokus pada pelayanan yang merata di setiap gerai. Kedepannya saya berharap penelitian ini bisa dikembangkan lagi dengan jumlah responden yang lebih banyak agar makin akurat. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.